semua peserta yang hadir hari ini. Syukur kepada Allah, salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada uswatun hasanah serta teladan kita semua, Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita semuanya yang senantiasa mengikuti risalahnya, sunahnya, dia berakhir mendapatkan syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan para peserta acara webinar parenting home children center Jakarta. Terima kasih juga kepada pembicara atau pemateri hari ini Bapak Fauzi Nugraha, serta juga Bapak Sumarna selaku Children Design and Development Specialist Human Initiative. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Huy Prianto selaku MC kegiatan webinar siang hari ini. Sedikit informasi bahwa Home Children Center Jakarta merupakan salah satu program anak berupa program rumah singgah ramah anak dari Lembaga Kemanusiaan Human Initiative, yang mana selain di Jakarta, Home juga sudah tersebar di 16 wilayah di seluruh Indonesia. Demi kelancaran webinar pada hari ini, mari kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya akan membacakan rundown webinar hari ini. Pembukaan, insya Allah, kita buka dengan membaca basmalah tadi, kemudian dilanjut dengan sambutan dari Bapak Sumarna selaku Children Design and Development Specialist, pembacaan CV pemateri, pemaparan materi dari Bapak Fauzi Nugraha, AMD CPC, sesi tanya jawab, kuis berhadiah, dan doa. Berikutnya saya juga akan membacakan tata tertib selama berada di webinar ini. Yang pertama, peserta sudah bergabung semuanya insya Allah ya. Kemudian juga kita harapkan sudah berada di tempat atau lokasi yang kondusif dan juga sinyalnya kuat sehingga bisa mendengarkan materi dengan baik. Peserta diharapkan menggunakan headset untuk kualitas audio yang lebih jelas. Pastikan nama yang ditampilkan adalah nama diri sendiri, bukan nama panggilan alias atau slogan. Pada saat sesi materi peserta menampilkan video live, tetap standby untuk memberikan respon bila pembicara mengucapkan salam, menanyakan sesuatu, dan lain sebagainya. Peserta berbusana sopan dan rapi, memenuhi adab, latar belakang rapi dan bebas dari penampakan aurat. Peserta menonaktifkan mikrofon saat pembicara sedang memberikan materi dan atau lingkungan sekitar jangan sampai berisik, kecuali jika pembicara meminta respon. Peserta tidak beraktivitas lain yang tidak bersesuaian dengan kegiatan seperti tiduran, olahraga, dan sebagainya. Dan juga mohon disiapkan alat tulis sekiranya ada materi yang ingin dicatat. Baik, itu adalah tertib webinar parenting hari ini, dan selanjutnya untuk sambutan kami mohon kesediaan dari Bapak Sumarna selaku Children Design and Development Specialist Home Children Jakarta atau Human Initiative. Kepada Pak Sumarna kami persilakan untuk memberi sambutan. Terima kasih Pak Wahyu. Suara saya kedengaran nggak ya? Terdengar Pak. Ya, karena lagi hujan lebat di rumah. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Pertama tentu saja kita patut bersyukur di kesempatan siang hari ini, insya Allah kita sama-sama kembali akan mendapatkan ilmu terkait dengan fatherless ya, yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ayah Abasa ya. Atau Pak Fauzi Nugraha ya. Terima kasih Pak Fauzi sudah berkenan untuk membersamai kami nih di Home Children Center. Sobat inisiator semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi COVID yang semakin menggila ya di beberapa wilayah. Semoga kita senantiasa terjaga dan senantiasa diberikan kesehatan sekaligus lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keberkahan atas segala aktivitas kita, terutama aktivitas dalam pengasuhan kepada anak-anak kita. Gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
saya diminta untuk memberikan sambutan ya. Nah, saya pikir ini nggak perlu gitu ya, karena nanti akan banyak diberikan oleh Pak Fauzi Nugraha ya terkait dengan fatherless. Cuma memang ada beberapa hal yang cukup menjadi katakanlah ketertarikan kita bersama di Human Initiative terkait dengan isu-isu fatherless ini. Karena memang sepanjang Indonesia menjadi salah satu negara dapurnya bencana, rasa-rasanya tidak ada negara selain di Indonesia memiliki musibah atau kebencanaan yang paling lengkap gitu. Dari mulai banjir, longsor, tsunami, bahkan sampai likuifikasi gitu. Likuifikasi itu yang terjadi di Sulawesi. Ini merupakan salah satu dari sekian banyak penyebab terjadinya fatherless. Selain mungkin pandemi, kemudian juga penyakit atau wabah penyakit, konflik, peperangan, bencana yang menyebabkan anak-anak akhirnya kehilangan orang tua. Nah, cuma kehilangan orang tua di sini sebenarnya bukan hanya mereka yang kehilangan secara permanen gitu, tetapi juga bisa jadi anak-anak yang kehilangan orang tua karena mereka tidak mendapatkan peran dan fungsinya meskipun orang tua berada di tengah-tengah mereka. Atau bisa juga karena orang tua mereka terlalu sibuk gitu sehingga mereka tidak memiliki waktu, mereka tidak memiliki kesempatan untuk bisa membersamai anak-anak mereka dalam pengasuhan mereka gitu. Nah, menurut data dari Orphan Report di tahun 2020, fenomena fatherless ini salah satunya adalah jumlah anak-anak yatim yang sangat banyak gitu. Dari 2,2 miliar populasi anak di dunia, ternyata anak yatim ini tercatat kurang lebih ada 400 juta ya. 400 juta anak-anak yatim yang merupakan anak-anak yang kehilangan peran dan fungsi ayahnya secara permanen. Kalau misalnya mau digabungkan dengan anak-anak yang kehilangan fungsi dan ayah yang tidak permanen, tadi yang saya sempat katakan gitu, mungkin karena mereka tidak mendapatkan pengasuhan yang baik dari ayahnya, atau ayahnya bekerja di luar kota, atau ayahnya yang tidak bertanggung jawab terhadap anak-anak, mungkin jumlahnya akan semakin banyak. Jumlahnya akan melebihi dari 400 juta, sebagaimana disampaikan oleh Orphan Report di tahun 2020. Nah, Bapak Ibu semuanya, tentu satu hal yang menarik untuk kembali kita pahami, sekaligus juga kita memberikan kontribusi untuk memberi solusi terhadap fatherless ini adalah ternyata hilangnya peran dan fungsi orang tua, terutama ayah, setidaknya ini memberikan dampak yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena ada fungsi dan peran ayah yang tidak akan mungkin tergantikan oleh siapapun, bahkan oleh ibu. Nah, setidaknya ada 3 saya mencatat gitu. Yang pertama adalah fungsi ayah sebagai seorang leader. Jadi seorang leader sebagai seorang pemimpin di rumah tangga, tentu fungsi ini tidak akan mungkin dapat digantikan oleh ibu gitu. Karena ayahlah yang akan menentukan bagaimana visi keluarga, kemudian bagaimana memastikan bahwa anggota keluarga berjalan pada on the right track untuk dapat mencapai visi yang telah ditentukan gitu. Selain kalau dalam Islam itu seorang ayah juga sangat bertanggung jawab ya, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi menjaga, melindungi, menafkahi dan memastikan anggota keluarga termasuk anak-anaknya dari risiko-risiko yang dapat membahayakan bagi keluarga. Nah, yang kedua tentu peran ayah dan fungsi ayah sebagai edukator, sebagai pendidik. Nah, ini seringkali kita lupakan bahwa peran utama pendidikan di keluarga itu adalah tanggung jawab ayah sebenarnya, bukan tanggung jawab ibu gitu. Tetapi ini yang kemudian di masyarakat kita bergeser. Ya, di masyarakat kita bergeser pandangannya bahwa ibu adalah pendidik utama. Jadi ibarat sekolah ayah ini adalah kepala sekolah. Sementara ibu adalah para guru yang mengimplementasikan gitu ya visi misi dari pendidikan yang dibuat oleh ayah. Bahkan ayah juga berfungsi sebagai seorang konsultan. Tidak jarang ibu bertanya kepada ayah tentang bagaimana mendidik anak, bagaimana berdiskusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh anak gitu. Nah, jadi fungsi ini bahkan kalau kita mengutip dari Al-Qur'an sendiri betapa banyak gitu. Al-Qur'an mengisahkan peran ayah dalam pendidikan anak. Ya, dari mulai Nabi Ibrahim kisahnya, Nabi Zakaria ya, kemudian juga bagaimana dikisahkan tentang Ali Imran sampai kepada Luqmanul Hakim yang bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tetapi ya, insyaallah ya, terdengar ya background saya suara geledek yang luar biasa. Nah, Luqmanul Hakim gitu, bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, kemudian diabadikan namanya menjadi salah satu surat di dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena keberhasilan beliau dalam memberikan pengasuhannya, pola asuh gitu, kepada anaknya. Dan tentu saja yang ketiga adalah
ayah berfungsi dan berperan sebagai role model di dalam keluarga, role model gitu. Karena anak-anak kita akan melihat ayah sebagai sosok yang pertama yang dia lihat. Bagi anak laki-laki, ya barangkali ini adalah sosok ayah gitu. Bagaimana nanti ia akan menduplikasi apa yang dilakukan oleh ayah ketika nanti berumah tangga. Bagi anak perempuan, ayah ini adalah laki-laki atau sosok laki-laki pertama yang dia lihat, yang kemungkinan akan menjadi idolanya gitu. Maka jangan disalahkan ketika nanti ada anak-anak perempuan yang mencari jodohnya itu seperti apa yang dia lihat keseharian di sosok ayahnya gitu ya. Nah, maka jadilah ayah yang baik. Nanti insya Allah mungkin Pak Fauzi akan banyak menjelaskan, memaparkan tentang ini semua gitu. Cuma satu hal yang mungkin juga perlu disampaikan bahwa dampak dari fatherless ini sangat luar biasa ya. Selain dampak yang kasat mata, anak menjadi terlantar, kemudian anak menjadi begitu rentan terhadap bahaya dan risiko yang akan dihadapi oleh mereka ya. Kekerasan, eksploitasi, dan sebagainya. Bahkan mungkin sampai kepada human trafficking gitu. Nah, ada juga dampak-dampak yang tidak kasat mata secara psikologi yang pada ujung-ujungnya ini akan membuat anak-anak menjadi atau mengalami penyimpangan perilaku sampai kepada akhirnya mereka akan merasa sebagai anak-anak yang tidak lagi memiliki keberdayaan atau ketidakbermaknaan dalam hidup mereka. Kenapa? Karena mereka tidak merasakan kebersamaan bersama ayah. Hal ini yang membuat mereka menjadi punya rasa malu yang sangat tinggi dibanding anak-anak yang lain. Belum tingkat kepercayaan diri mereka yang begitu rendah sampai kepada mereka menjadi pribadi-pribadi tidak berani untuk mengambil risiko hanya sekedar mencoba aja nggak berani gitu. Nah, ini salah satu dari hasil-hasil survei yang kami buat di tahun 2021 di awal Juni, terutama kepada seluruh yatim-yatim kami di Indonesia gitu. Jadi ada kurang lebih 42% anak-anak yatim kita itu tidak memiliki keberanian untuk mengambil risiko dalam hidupnya. Artinya apa ya? Tadi mereka tidak percaya diri, mereka sangat rendah diri, bahkan self controlnya juga begitu rendah. Gitu. Nah, ini menjadi PR kita bersama gitu. Nah, barangkali ini sekedar saja pengantar yang dapat saya sampaikan. Nanti insya Allah mudah-mudahan Pak Fauzi akan banyak memberikan ilmu kepada kita semua terkait dengan fenomena fatherless ya. Ada apa gerangan? Kalau dari temanya seperti itu Pak ya. Nah, mudah-mudahan bisa menjawab semua problematika yang dihadapi oleh anak yang mengalami fatherless. Ya, yang mengalami fatherless. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah, bisa mengambil ilmu dari apa yang nanti disampaikan oleh Pak Fauzi Nugraha. Terima kasih panitia yang telah berkenan untuk membuat program ini yang sangat luar biasa gitu ya. Sekali lagi mewakili Human Inisiatif, ya selamat berwebinar ya. Terima kasih yang sangat kepada Pak Fauzi, kepada teman-teman panitia dan kepada seluruh peserta yang telah berkenan untuk bisa join dalam webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sumarna selaku Children Design and Development Specialist Human Initiative atas sambutannya, membuat kita semakin semangat ya untuk mendengarkan materi hari ini terkait mengenai fenomena fatherless. Nah, sepertinya kita udah nggak sabar nih ya semuanya ya untuk mendengar langsung dari pemateri kita, Ayah Abatasa atau Pak Fauzi Nugraha. Tapi sebelumnya saya akan bacakan mengenai CV singkat dari Bapak Fauzi. Bapak Fauzi Nugraha atau Ayah Abatasa. Kenapa sih beliau dipanggil Ayah Abatasa ya? Jadi ternyata nama lengkap beliau adalah, nama aslinya adalah Bapak Fauzi Nugraha AMD CPEC. Beliau dilahirkan di kota Subang 8 Maret 1987 dan alhamdulillah dianugerahi 5 anak yang dinamai sesuai huruf hijaiyah, ada alif, baba, tata, sasa, dan ja. Sehingga banyak orang menyebutnya dengan Ayah Abatasa. Luar biasa. Senantiasa sehat ya Ayah Abatasa ya beserta keluarga ya. Dan beliau adalah penulis sekaligus coach parenting dan juga karakter building yang sudah tersertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Beliau ini adalah pendiri juga beberapa sekolah boarding school di tanah air, penggerak pendidikan karakter bersama Adia School Consultant, coach tersertifikasi BNSP, fasilitator outbound karakter building, konsultan minat bakat metode fingerprint, ketua Yayasan Nur Asyabul Jannah Bandung, pendiri kampus karakter, pemenang Shell Livewire Awards tahun 2011 di Metro TV, pemenang WUBI 2017 Bank Indonesia Wilayah Jawa Barat, penulis buku 7 Jurus Mendidik Karakter dan beberapa e-book lainnya, founder komunitas Rumahku Berkarakter yang memiliki ribuan member setanah air.
Masya Allah, luar biasa ya Ayah Abatasa ya. Baik, kita langsung saja dengarkan materi dari Ayah Abatasa atau Bapak Fauzi Nugraha. Waktu itu kami persilakan dengan materi selama kurang lebih 60 menit. Silakan Ayah Abatasa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'd. Suara saya jelas ya? Jelas. Yang saya hormati Pak Sumarna ya, dan juga para kru dari Home Children Jakarta. Mudah-mudahan ikhtiar bapak-bapak, teman-teman semua di Home Children ini Allah memberikan ganti pahala yang banyak, yang barokah, kesehatan, rizki, anak-anak soleh yang solehah dan barokah. Dan juga para ayah bunda se-Indonesia. Tadi saya sedikit buka datanya yang sudah hadir, ternyata luar biasa ya. Semangat-semangat walaupun ini jamnya jam kerja ya. Walaupun jam kerja biasanya sih kalau kami ngadain webinar di malam. Tapi subhanallah sekali ayah bunda begitu antusias, begitu semangat walaupun di jam kerja. Saya apresiasi yang luar biasa. Mudah-mudahan semangat-semangatnya ayah bunda ini ikhtiar receh kita, saya menyebutnya ikhtiar receh ya, karena yang nggak ada apa-apanya ya, ilmu kita, ikhtiar kita nggak ada apa-apanya. Nah, yang menyempurnakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ikhtiar receh kita diberikan ridho sama Allah dan juga disempurnakan sama Allah, diganti dengan rizki, kesehatan, anak-anak soleh-soleha, dan juga surga Firdaus ya. Amin ya rabbal alamin. Mas moderator, boleh kenalan dulu namanya siapa? Pak Wahyu Prianto, Ayah Abatasa. Oh, Pak Wahyu ya? Ya. Panggilannya ya. Ya. Baik, Pak Wahyu dan juga ayah bunda semuanya, saya pengen tahu dulu karena ini temanya khusus tentang fatherless ya. Sebetulnya saya juga bingung, harusnya kan tema fatherless ini untuk tujuannya untuk ayah ya, untuk seorang ayah. Nah, saya pengen tahu ayah yang hadir ada berapa orang. Coba di chat ya, boleh di chat. Ayah yang hadir siapa namanya, dari kota mana. Bangga, saya pengen tahu berapa. Monggo. Kalau Banyak tidak ada kan? ayah yang hadir, Ayah. berarti kita lagi ngegosip nih. Istrinya ayah. Gosipin orang. Istrinya ayah. Ayahnya ada Bun di situ, Bun. Oh, ini Ada. Gunawan. Ada. Ada. Lagi dengerin nggak? Ima. Alhamdulillah. Gua sama ayah Gunawan Sukabumi. Ayah Aca, iya Pak ada. Sumarna Jakarta. Ada lagi? Royaldo. Ayahnya Fatur. Ayah Fatur ada di situ? Nggak pura-pura Ada tidur, Bun? Pak. Awas pura-pura tidur. Ada Pak, ada. Hadir. Ayo, yang lain mana? Ayahnya yang dengerin. Calon ayah, wah luar biasa. Ahmad Muad ya. Mana lagi coba? Kalau kita isinya ibu-ibu semua ya kita lagi ngegosip ini. Gosipin ayah ya. Bu Sakti, ya. Jam. Udah. Mas Ahmad Rocky, ya luar biasa. Ayah Gunarso hadir. Oke, luar biasa. Nah, biasanya ya, kenapa saya nanya duluan gini? Biasanya saya pun ya, ketika ikut workshop di Surabaya tentang konseling ya, selama 3 hari, itu dari 40 peserta, ayahnya cuma 3 ya, termasuk saya 3 itu. Terus ikutan lagi seminar parenting di tempat lain, ternyata saya nyempil sendirian ya. Kerja ayahnya ya. Nah, jadi memang betul ya fenomena ayah ini, kenapa seminar-seminar parenting, pelajaran mengasuh anak ya, mendidik anak itu mayoritas baru ibunya aja yang belajar ya. Nah, sehingga apa yang terjadi ketika kita ibunya udah matang nih, udah jago, udah hebat, ternyata kendala di lapangan kan ada sosok ayah ya. Asto Depok ya luar biasa, ayah Asto.
ketika di lapangan, ketika mendidik anak itu kan nggak sendirian, ada sosok ayah sebagai pemimpin di rumah ya. Nah, di sini ketika tidak ada satu frekuensi, satu metode yang sama, sehingga berbenturan. Kata bundanya harus gini, ayahnya harus gini. Kata bundanya nggak boleh, kata ayahnya boleh. Nah, sehingga di lapangan si anak menjadi bingung. Ini nurut ke ayah atau nurut ke bunda? Kalau nurut ke ayah nanti nggak dikasih uang jajan. Kalau nurut ke bunda nanti dimarahin ayah. Jadi bingung anak. Nah, makanya di Rumahku Berkarakter, kurikulum kami itu 3 level. Sebelum kita mendidik anak itu, pertama kita bereskan diri masing-masing dulu. Jadi nggak mikirin tentang pasangan, nggak mikirin tentang anak. Jadi beresin diri masing-masing. Ya. Bagaimana agar kita bisa menjadi orang tua, ayah atau bunda yang sabar, yang semangat, ya, yang bisa bahagia tanpa syarat. Sekarang kan bahagia banyak syaratnya ya, dompetnya harus sekian, saldonya harus sekian kan, rumah harus bagus dulu dan lain-lain. Nah, terus yang kedua, baru ya level keduanya yaitu bagaimana kita bisa membangun tim dengan pasangan kita sehingga kita menjadi super tim. Setelah masing-masing bisa bahagia, terus kita bisa kerjasama dengan pasangan kita. Itu ada materi dan pelatihannya sendiri khusus. Nah, baru yang ketiga, baru ngomongin tentang pola asuh. Bagaimana jurus-jurus mendidik anak berkarakter ini. Sehingga untuk mendidik anak itu, yang sering terjadi, dan terjadi pada saya sendiri, mau ngasuh anak, ngedidik anak, kitanya sendiri belum beres. Ya. Kitanya sendiri udah masih banyak luka batin, masih punya masalah lalu yang belum kita bereskan. Nah, makanya di sini di tema Fatherless ini sebaiknya sih yang dengerin ini ya ayahnya juga ada gitu, ada bundanya, ada ayahnya, sehingga hasil dari pertemuan kita ini tidak menjadi beban buat bundanya, kasihan ya. Yang sering terjadi keluhannya ke saya, ayah gimana caranya merubah ayahnya agar nggak gini. Ya bun, ayahnya suruh datang ke sini ya. Akhirnya si bundanya kesel sendiri, wah pengennya punya suami itu yang seperti ini, sosok ayah itu pengennya yang seperti ini. Moderator boleh di mute yang belum sempat di mute barangkali. Mas Wahyu, ya sip. Nah, sehingga si bundanya yang sudah memiliki ilmu ini di lapangan capek sendiri. Ya. Akhirnya keluhannya bukan lagi keluhan anak, tapi keluhan suami. Suami saya nggak gini, belum gini. Nah itulah ya. Ini saya belum masuk ke materi ya, curhat dulu sedikit ya. Jadi mudah-mudahan gimana ayah caranya untuk merubah suami saya. Yang merubah kan Allah ya, kita mah cuman perantara aja. Yang ngingetin dengan sewajarnya, nggak harus dijustifikasi, nggak harus disalahin ya. Seorang suami itu kan raja paling nggak senang kalau disalahin. Makanya ya dengan komunikasi yang baik, kitanya sendiri dulu, kitanya sebagai pasangannya, sebagai istri yang baik, kitanya memantaskan dulu, kitanya naik level dulu, sehingga kitanya nanti bisa menjadi panutan sama suami saya. Oh, kok Bunda sekarang berubah ya? Oh, perasaan beda ya dengan Bunda tahun lalu. Sehingga Bunda rahasianya apa sih bisa kayak gitu? Nah, sehingga ikutan ini dong, ikutan seminar, webinar, parenting, dan lain-lain. Sehingga, saya juga ikutan, seperti itu. Jadi, biasanya si bundanya ini belum tumbuh, ya, belum bisa mengaplikasikan ilmunya dengan baik, udah pengen suaminya berubah. Nah, itu yang jadi masalah. Ya, kita tidak bisa mengubah di luar diri kita, ya, kecuali Allah. Kita hanya menyampaikan. Nabi pun tugasnya bukan untuk merubah umatnya, tapi menyampaikan saja. Yang merubah adalah Allah. Yang bikin kita kesal itu karena kita berambisi untuk merubah orang lain, termasuk suami dan anak kita. Baik, itu sedikit prolog aja ya. Kita langsung, karena waktunya terbatas, ke materi. Apa sih
fatherless itu, terus bagaimana bisa terjadi fatherless itu, terus bagaimana cara mengatasinya ya, agar tidak terjadi fatherless di rumah kita masing-masing. Bentar, saya cari filenya dulu. Mana tadi? Buka. Baik, Kak Bondan, silahkan minum dulu ya. Kita santai aja. Baik, fenomena fatherless ya. Jadi tadi sebetulnya sudah dijelaskan sama Pak Sumarna ya, sangat gamblang ya, bagaimana fatherless ini bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak secara emosional ya, secara fisiologis juga. Nah, terus yang dikatakan fatherless itu apa sih? Jadi ya tadi ya, betul ada dua ya. Fatherless ini bisa kita kehilangan secara fisiknya ya. Beliau ayahnya misalnya sudah meninggal dunia, ada kehilangan atau fatherless ini secara psikologis ya. Ayahnya ada tapi nggak ada. Ayahnya ada ya, wujudnya ada, tiap hari ada di rumah ya. Tapi dia tidak hadir dalam keseharian anak. Nah, itu juga fatherless. Nah, yang akan kita bahas ini ya dua-duanya ya. Bagaimana ketika ayahnya memang sudah nggak ada, ya, meninggal dunia, dan bagaimana ketika ayahnya ada namun tiada. Ya. Nah, saya sendiri beberapa kali menghadapi anak-anak, siswa-siswi yang sebelum saya mengenal istilah fatherless ya, sebelum saya mengenal istilah ini, kok anak ini beda ya. Anak-anak ini beda. Anak ini suka cari perhatian ya. Yang satu saya pernah menghadapi langsung itu, yang satu dia Jagger ya. Dia udah sama badannya besar ya, menakutkan. Terus dia suka nakut-nakutin temennya, iseng sama temennya. Kebetulan boarding ya. Sekolah yang saya bina itu boarding. Jadi kalau boarding kan 24 jam itu anak di sekolah. Jadi saya tahu betul bagaimana lika-liku anak ini dalam kesehariannya. Nah, si A ini, dia dari sebelum masuk juga, tetangganya sudah mewanti-wanti. Pak, anak ini kalau bisa jangan diterima, Pak. Nanti berbuat onar, Pak. Di SD-nya sendiri dia suka berantem, Pak. Suka malakin orang. Oh gitu ya. Nah, ternyata kami terima. Kenapa? Ya kalau nggak diterima, makin parah di rumahnya. Kasihan ya. Lingkungannya kasihan. Maka ya fungsinya sekolah adalah untuk mendidik yang seperti ini, bukan hanya mendidik orang yang pinter, yang baik ya. Nah, setelah itu, wah, ternyata betul luar biasa ya, subhanallah sekali. Nah, setelah kita dalami ya, masalah lagi, nah, saya lakukan pendekatan, ternyata ya ini baru ketemu ya, akar masalahnya ketidakhadiran ayah. Ayahnya tuh katanya, dia cerita sendiri, seorang pengusaha ya, dia kerjanya tuh dari kota ke kota. Jadi jarang ada di rumah. Di rumah paling seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Itu pun di rumah pun ya paling sehari atau 2 hari, dan kurang interaksi. Terus ibunya ada di rumah, cuman sebagai perawat katanya. Jadi namanya perawat kan itu shift-nya ganti-ganti, kadang siang, kadang malam, kadang sore ya. Nah, sehingga keseharian anak ini itu dititipkan di uaknya. Ya. Di uaknya ya dikasih jajan, asal anteng, kasih HP, kasih mainan, makanan, pokoknya asal anteng aja. Nah, setelah saya selidiki dalam, ternyata dia berbuat itu tuh untuk mengambil perhatian ayahnya. Dari dulu katanya, ini anaknya SMP ya, dari dulu dia pengen bercita-cita nonton Persib sama ayahnya. Tapi karena ayahnya sibuk, terus malah dimarahin, nggak boleh nonton Persib ya. Maksudnya menonton Persib ke stadion ya. Sehingga dia ya berontak ya. Mungkin di dalam jiwanya cita-cita itu masih pengen dia laksanakan sampai sekarang, tapi belum terlaksana. Nah, sehingga ketika
terus-terusan banyak masalah, saya panggil orang tuanya, ya ternyata betul ya. Ternyata betul situasi di rumahnya seperti itu, ibunya sendiri sampai nangis ya. Terus ya udah ayah, kami harus ngapain ya? Ya ngapain ya? Akhirnya kami kasih tugas di rumah. Silahkan pulang dulu ya, kita skorsing. Anak ini tolong ya, amanatnya tugas orang tua cuma satu. Ayahnya harus nemenin anak ini nonton Persib. Nah, kita kasih tugas ya dengan surat tugasnya. Akhirnya dengan terpaksa ya, nggak tahu terpaksa atau enggak lah, orang tuanya mengabulkan keinginan anak yang sederhana ini. Nah, terus ada lagi ya, ayah tolong ini anak saya katanya. Kenapa bun? Iya anak saya ini dari kecil ketika mengandung ayahnya udah pergi dari rumah, bukan cerai, pergi dari rumah, sehingga saya kesel ketika itu. Nah terus saya apa ya? Saya dalam hati, walaupun nggak ngomong, kata ibunya, saya jadi menyesal mengandung anak ini. Nah, singkat cerita, ya udah lama, ya. Mungkin kalau orang tuanya, ibunya ini udah move on. Ya. Tetapi hari ini, anak ini udah SMA. Dia menceritakan, ya saya diskusi langsung dengan anaknya, katanya dia nggak punya teman sampai hari ini, ya. Nggak tahu kenapa. Terus, apa ya, pikirannya tuh aneh ya. Kayak yang apa ya, ketika ngobrol tuh nggak nyambung, dia loncat ke sini, loncat ke sana, terus ketika diajak ngobrol tentang masalah yang A, dia ngomongin yang lain-lain, padahal udah SMA. Nah ternyata ya mungkin ini dampak dari fatherless ini. Nah itu mungkin sekelumit ya, 1-2 cerita yang saya langsung hadapi ya. Kalau riset banyak ya, datanya riset termasuk yang tadi yang diceritakan oleh Pak Sumarna. Nah, lalu kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Nah, yang menyedihkan lagi, ya, ternyata ini bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, dan Indonesia menempati ranking ketiga. Kita menjadi runner-up, bukan, runner-up kedua ya. Kalau ketiga apa ya? Mendapatkan perunggu ya. Perunggu negara yang tanpa ayah, fatherless. Ya, ini sangat-sangat menyedihkan. Ya faktanya hari ini ketika di acara-acara parenting, terus kumpul orang tua ya. Kalau di sekolah kami kan ada kegiatan kumpul orang tua parenting setiap bulan ya. Itu yang hadir dominan ibunya. Ayahnya paling cuman 3 orang lah dari satu kelas itu. Padahal kita udah instruksikan ayah dan ibu, kedua orang tuanya. Udah kurang gimana kita mensosialisasikannya. Tapi ya banyak alasan lah. Ya mungkin itu benar juga ya. Apakah sibuk, apakah mungkin ada urusan lain, apakah jaga warung atau apa ya. Tapi faktanya memang hasil riset ini ya memang seperti itu ya. Kita harus akui bahwa negara kita ranking 3 dunia dalam hal fatherless. Yang lebih menyedihkan bukan hanya tidak terlibat, tapi kekerasan itu datangnya dari ayahnya sendiri. Bahkan ada berita mungkin ayah bunda sudah tahu sendiri, ayah membunuh anaknya sendiri dibunuh. Saking ya situasinya seperti ini ya. Nah, bagaimana? Saya tanyakan, bagaimana di rumah ayah bunda? Apakah seperti ini? Ataukah di rumah sebelumnya? Apakah ayahnya hadir secara emosional, secara spiritual, secara fisik? Ya, silahkan di chat. Ya. Kalau ada yang mau share, ya silahkan. Gimana situasinya di rumah ayah bunda masing-masing? Kehadiran sosok ayah itu hadir atau tidak, maksimal atau tidak, atau mungkin kita juga korban dari fatherless di keluarga kita yang dulu ya. Ayah kita sibuk misalnya, perhatiannya hanya sekedar materi, hanya telepon aja. Anak saya kehilangan ayahnya pada usia 7 tahun. Oke, mudah-mudahan diberikan kesabaran Bunda Santi. Mangga yang lain.
ayahnya meninggalkan kami. Oke, mudah-mudahan Allah memberikan surga yang tinggi di sisinya. Mangga, ada nggak yang ayahnya ada tapi nggak ada? Kayak ada tapi secara emosional nggak hadir dalam kehidupan anak. Ya. Ketika ayah saya meninggal saat saya 9 tahun, adik 4 tahun. Oh, ayah saya ya, ayahnya Bunda Evi. Oke, kita lanjutkan. Kenapa ini bisa terjadi? Yang pertama, karena tadi disinggung sama Pak Sumarna juga, karena mindset atau stereotype ya di Indonesia ini bahwa tugas pengasuhan ini adalah tugas utama seorang ibu. Ya, ayah tugasnya mencari nafkah, mencari maisah. Wah, ini mah cocok buat bapak-bapak anak-anak. Ya makanya yang harus hadir harusnya ibunya sama bapaknya sekaligus. Tapi nggak apa-apa, nanti ini ada rekamannya mungkin ya. Nanti boleh di-share ke suaminya. Biar suami-suaminya tertampar berkali-kali. Karena saya juga sama sebetulnya. Saya juga dulu cuek banget sama pengasuhan. Ada saya mah dulu seorang saya tukang dagang ya, tukang jualan, senangnya di luar. Urusan didik anak mah udah istri saya aja. Ya. Tapi kesini ternyata saya baru ngeh ya, oh ternyata ngehnya bukan karena ikut seminar, tapi karena Allah memberikan nasihat berupa kejadian-kejadian yang menyedihkan di keluarga kami ya. Banyak cobaan ya, banyak rintangan ya, ternyata salahnya di mana ya? Saya tidak hadir di keluarga. Jadi kalau orang bisnis kan prinsipnya bisnisnya jalan, orangnya jalan-jalan gitu kan. Nah, prinsip ini yang saya pakai di rumah. Saya bisa jalan-jalan, keluar rumah, ya sistem di rumah harus berjalan. Ya ternyata dalam pendidikan itu salah ya. Dalam pendidikan itu salah. Walaupun sistem tertata rapi, aturan, terus jadwal sudah ada, tapi kalau kitanya tidak hadir langsung, ya itu masalah sebetulnya. Nah, saya mengalami langsung, ternyata ini hasilnya ketika saya meninggalkan jiwa saya dari rumah. Anak nggak keurus, anak karakternya hebat lah, terus nggak sulit diatur, ya istri pun sering mengeluh, tiap minggu nangis, ya terus keluar rumah sendiri, ya kabur dari rumah dan lain-lain. Terus ada lagi berita kemarin yang lagi hangat, yang lagi booming, ya, lagi viral, yaitu seorang ayah mencari istrinya, ayah dengan 6 anak mencari istrinya sampai diumumkan sayembara 150 juta. Mungkin Anda tahu ya, saking kehilangan istrinya. Kenapa? Ya tidak akan ada asap kalau tidak ada api kan. Apa yang terjadi sebelumnya? Kita harus mendalami itu. Nah, bisa jadi memang ayahnya tidak hadir. Ayahnya tidak hadir karena menurut berita ayahnya seorang pengusaha katanya. Memang ada masalah sebelumnya, terus ibunya mungkin tidak terluapkan, masalahnya belum selesai, tidak terselesaikan, terus di mall, ngajak anaknya ke mall, terus ibunya pergi ya, meninggalkan anak-anaknya di mall sampai 3 bulan katanya. Alhamdulillah sekarang sudah bertemu ya. Nah, dari ini bukannya kita mau ngegosip, tapi yuk kita jadikan pelajaran. Jangan sampai itu terjadi di keluarga kita. Lumayan 150 juta. Kira-kira hasil web ini bisa di-share nggak? Ya, mangga ya, nanti ke Home Children. Bisa di-share atau enggak, atau di-share di YouTube, atau seperti apa. Nah, itu ya, mindset bahwa ibu adalah pengasuh, ayah adalah pencari nafkah. Bahkan, ya kalau gitu dibalik aja. Ibunya yang nyari nafkah, ayah yang ngasuh. Ada yang gitu. Jadi tugasnya ayahnya ngasuh terus, ibunya nyari nafkah terus ya. Malah tertukar ya. Nah, ini harus menjadi misi kita bersama bagaimana kita menyadarkan para orang tua yang seperti ini ya. Terus yang kedua, kenapa terjadi fatherless ini? Karena kita ini dalam situasi manic society ya. Ada satu buku yang menyodorkan
konsepnya atau istilah manic society. Apa ini manic society? Manic society ini adalah situasi masyarakat yang apa ya? Yang full dengan rutinitas ya. Dari sebelum matahari terbenam udah berangkat kerja, pulang kerja setelah matahari terbenam. Sehingga melihat anak itu ya pas dia tidur dan pas dia sudah tidur. Ya seperti itu ya ada ya. Ada teman saya juga seperti itu. Baru saya bangun subuh ya, ada WA ya. Wah, ini kayaknya dia baru sholat malam nih, bangun subuh nih. Ternyata dia baru beres kerja. Saya baru beres kerja ini jam berapa? Jam 4:30. Wah, nanti jam 10 saya harus ketemu klien katanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segininya kita hidup ya. Manic society. Akhirnya ya kesetresan di pekerjaan itu ke bawah-bawah sampai rumah. Apalagi sekarang WFH. WFH itu bukan hanya menyederhanakan atau bukan hanya memudahkan kita bekerja ya. Lebih enak sebetulnya kalau kerjanya di kantor. Jadi urusan kantor udah selesai di kantor. Urusan rumah. Tapi ketika WFH, urusan kantor ada di rumah. Sehingga 24 jam itu kita ngurusin urusan kerjaan. Akhirnya stresnya di rumah. Anak melihat sendiri kesetresan. Ketika anak minta yang simple, karena kita stres, akhirnya kita teriak-teriak, marah-marah, ya, menyakiti anak kita, ya, itulah ya manic society. Kita sibuk dengan rutinitas, kejar target, ya, kejar kejar mimpi-mimpi kita, ya memang harus itu, tapi ya nggak gitu-gitu amat ya. Sampai dalam suatu wawancara katanya 24 jam sehari itu kurang katanya. Kurang 24 jam sehari. Kemarin saya nyoba ya ikutan ngecor di sini di sekolah. Ikutan ngecor setengah hari aja saya udah pengennya satu hari itu kalau bisa 6 jam lah, cepet-cepetan beres nih ngecor teh. Ya. Tapi di sisi lain ada orang yang tidak cukup 24 jam sehari. Nah, harus gimana? Ya mangga cari solusinya. Saya pun dulu seperti ini ya. Pas mau tidur tuh wah, stres ya. Pas mau tidur stres, bangun tidur juga udah mikirin kerjaan ya. Sehingga pikiran untuk mencurahkan tentang pendidikan anak itu ya sepersekian persen lah. Wah, itu udah saya pusing. Ya, udah urusin bunda aja. Bunda juga pusing ya. Bunda juga pusing karena tidak punya ilmunya ya, tidak ada yang mendampingi, akhirnya stres sendiri. Terus teknologi digital kalau kita tidak bisa membawanya itu mendekatkan yang jauh, betul, bagus mendekatkan yang jauh, tapi justru menjauhkan yang dekat ya. Yang jauh-jauh kita kasih perhatian ya, wah si ini sakit COVID, wah si ini di PHK, wah sabar ya, wah kita kasih motivasi yang jauh-jauh, yang deket anak sendiri kita jauhin, pasangan sendiri kita jauhin ya. Nah itulah ya si setan gepeng. Nah terus yang keempat, terus tenaga ayah di rumah ini adalah tenaga sisa ya. Coba lihat ekspresi ayahnya ketika pulang kerja ya. Wah, kayak udah perang dunia kedua ya. Udah cemong-cemong, udah keringetan ya. Udah lusuh pas anaknya menyambut dengan sukacita, ayah gitu. Lemes. Akhirnya anak jadi nggak semangat ya. Nah, sehingga tenaga sisa itu yang ada bukannya pemikiran positif, malah emosi negatif yang keluar. Udahlah gitu aja. Ayo ini tadi sama ade ayo kecoret. Wah gitu aja cengeng. Akhirnya gitu kan. Udahlah nanti beli lagi. Jadi emosinya yang lebih dikedepankan. Ya. Nah terus yang kelima warisan pola asuh sebelumnya. Karena generasi kita itu ya tidak menutup kemungkinan ya, termasuk saya sendiri, pola asuh di keluarga sebelumnya ya belum begitu baik. Sehingga kita belajar bagaimana berkeluarga, mendidik anak, mengasuh anak itu ya dari ayah dan ibu kita sebelumnya. Ketika pola asuhnya negatif,
ya negatif juga ke bawahnya ya. Nah, akhirnya ini nggak beres-beres, sampai 20 turunan juga ini nggak akan beres-beres. Makanya saya ngajak ke ayah bunda yang di sini, bukan ayah bunda yang tidak mendengarkan, yang mendengarkan di sini, yuk kita potong generasi ini. Ya. Kita potong generasi, udah, nggak usah disalahin ayah bunda kita sebelumnya, ya, nggak usah disalahin. Karena ya beliau-beliau belum ada teknologi, belum ada webinar kan dulu kan, buku parenting juga mahal-mahal, tebal-tebal, ya bahasa Inggris pula ya. Nah, nggak usah disalahin ya, memang situasinya seperti itu. Itu juga mereka udah ikhtiar sepol kemampuan. Nah, waktunya generasi kita, yuk kita sedikit-sedikit kita perbaiki, tingkatkan pola asuhnya. Jangan hanya ibunya aja, tapi ayahnya. Ayo, kalau dulu memang jarang ya training parenting itu ayah ya, karena ibu lagi ya, Bu Haji lagi. Nah, biasanya psikolog ya. Nah, makanya saya tuh kesel sebetulnya, kenapa yang isi parenting tuh ibu lagi. Jadi ayahnya pada malu kan ikutan kegiatan parenting. Ya udah, saya aja lah gitu. Walaupun saya nggak punya ilmu yang memadai, nggak apa-apa lah. Baligu ani walau ayah, pokoknya seayat aja nggak apa-apa ya. Saya asal menyuarakan sesuatu yang baik, insya Allah Allah memberikan keberkahan. Nah, setelah itu, nah ini dampaknya ya. Dampaknya seperti apa sih? Dampaknya positif apa negatif? Ya. Saya menjelaskan yang negatifnya aja. Yang pertama, anak ini agresif. Ya. Kenapa? Ada satu penelitian juga, memang dari tingkah laku agresif anak itu mayoritas didominasi karena ketidakhadiran seorang ayah, sosok ayah, apalagi anak laki-laki. Anak jadi agresif ya. Banyak ayah bunda yang curhat, kenapa sih anak saya ini emosional? Kenapa sih anak saya ini susah diatur, ngebangkang, ya teriak-teriak ya. Gak jelas. Kenapa? Ya bisa jadi salah satunya cek dulu ayahnya hadir. Negatif thinking terus ya. Ketika dikasih motivasi gini, kan alasan apa ya. Terus dianya rendah diri, kan saya mah apa tuh, saya mah ranginang bubuk misalnya. Jadi ya nggak susah dikasih semangatnya ya. Terus berperilaku menyimpang ya. Perilaku menyimpang itu ya termasuk kenakalan anak. Sebetulnya banyak banget dampak-dampaknya. Ayah bunda bisa cek langsung ya di googling juga banyak ya. Ya, termasuk fakta-fakta saya ngambil dari fathersforlife.org ya. Ternyata 71% siswa putus sekolah ini berasal dari keluarga tanpa ayah ya, 71%. Ya. Terus 70% remaja di LP ya, di lembaga permasyarakatan itu berasal dari keluarga tanpa ayah. Dan juga 63% itu bunuh diri berasal dari keluarga tanpa ayah. Nah, terus 91% kekerasan dalam rumah tangga ini adalah didominasi oleh pria, 91%. Jadi hanya 10% yang kekerasan itu dari sosok perempuan. Ya. Nah, inilah fakta-fakta yang ada. Jadi ya kalau bisa dibilang darurat COVID ya, kalau sekarang kan darurat COVID ya, sebetulnya darurat ayah juga ini bisa disebut darurat ya, darurat ayah hadir dalam keluarga. Ya. Nah itulah ayah bunda, mudah-mudahan ini bisa men-trigger sehingga ayah-ayah yang hadir di sini menjadi semangat lagi ya, terus menjadi lebih antusias ketika mempelajari ilmu-ilmu pengasuhan, terus juga buat bunda yang ayahnya nggak hadir ya, juga ini dijadikan bahan pelajaran ya. Solusinya gimana? Solusinya kan tadi dua ya, buat ayah yang memang ayahnya ada tapi tidak ada, terus yang memang ayahnya secara fisik ya sudah nggak ada ya. Nah ini saya mau cerita dulu yang ayahnya ada tapi nggak ada.
Solusinya yaitu kalau di buku saya ini jurus kedua. Kan buku saya itu 7 jurus mendidik anak berkarakter. Nah, salah satunya jurus ini, yaitu jurus tentang tangki cinta, ya, sang penakluk anak. Jadi apa sih tangki cinta ini? Kemarin ayah saya ceritanya mau jemput ke sini. Di tengah jalan katanya mogok, mobilnya mogok. Mobilnya ini persnelengnya Matic, ya. Nah, ketika dicek bensinnya, bagus-bagus aja ya, penuh bensinnya. Wah, dicek karburatornya aman. Wah, ternyata ketika dicek di bengkel, ternyata olinya yang kering. Oli persnelengnya yang kering. Sehingga mobil ini ya harus dimasukkan ke bengkel. Nah, ternyata mobil aja ya, tidak hanya membutuhkan bensin untuk bisa maju, ya, untuk bisa melaju, tapi dibutuhkan oli, ya. Oli mesin, oli persneleng, oli rem dan lain-lain. Ketika oli ini kan oli itu jarang kita perhatikan, ya. Paling 3 bulan sekali ketika kita servis. Ketika oli ini kita tidak isi-isi, kering, apa yang terjadi? Walaupun bensin ini full, boleh di mute. Nah, ketika walaupun bensin ini penuh, tapi olinya kering, ya mobil ini mogok. Nah, begitupun anak kita. Anak-anak atau kitanya sendiri, manusia, itu memiliki 2 tungku imajiner. Kayak tungku bensin lah ya. Nah, yang satu itu adalah tangki yang diisi khusus dari ibunya. Yang kedua itu tangki yang diisi dari ayahnya. Ketika tungku hanya sebelah, ya, ibunya aja yang full, yang diisi terus, ayahnya kosong lompong, apa yang terjadi? Mogok. Mogoknya anak bukan berarti nggak bisa jalan, bukan. Tapi semangat belajarnya nggak tumbuh, motivasinya nggak tumbuh, terus dia gelisah, dia berbuat onar, dia mencari perhatian, ya, dia nyari kesenangan sendiri, bahkan ke narkoba, ya. Itu ya dampak-dampaknya bisa sampai ke sana, bahkan ke LGBT, bahkan ke kekerasan anak, pembulian dan lain-lain. Jadi ketika biasanya di sekolah ini kalau ada orang tua yang ngeluh ya ke saya, ayah anak saya tuh gini. Yang pertama kali saya tanya adalah tentang ini, tangki cinta. Gimana tangki cinta anaknya, diisi atau enggak? Oh, diisi ayah, sebelah misalnya. Ya isi dulu sama sebelahnya lagi. Kalau tangki cintanya ini udah full dari dua-duanya, baru kita mikirin yang lain. Ya, faktor yang lain. Nah, ternyata sebegitu besar peran tangki cinta ini pada anak. Tapi ketika tangki cinta ini full, penuh, ya apa yang terjadi dengan anak? Insya Allah anak kita semangat, antusias, ya belajarnya rajin, terus dia kepada teman dia akrab, terus empatinya tumbuh, ya dan sebagainya. Jadi sebetulnya dari 7 jurus itu yang di buku saya, itu kalau kita bisa memenuhi tangki cinta aja, nah itu insya Allah 80% lebih mudah kita dalam mendidik anak-anak kita. Nah, jadi gimana sih cara ngisi tangki cinta ini? Jadi tiap orang itu, ini saya percepat aja ya, kalau dijelaskan tentang tangki cinta ini bisa 2 jam sebetulnya. Singkatnya, untuk bisa mengisi tangki cinta ini dengan 5 bahasa cinta. Jadi kalau mobil mah kan bisa pakai bensin, bisa pakai solar kan gitu kan, bisa pakai Pertamax kan, bisa pakai Pertalite ya dan lain-lain. Nah, ketika bahasa cintanya ini beda, bisa terjadi miskomunikasi bahasa cinta. Tidak heran akan terjadi perselingkuhan kalau bahasa cinta antar pasangan ini ya. Sering terjadi bahasa cinta dari istrinya tidak dipenuhi oleh suaminya, malah yang dipenuhi bahasa cinta yang lain, padahal istrinya nggak butuh. Gitu. Jadi bahasa cinta manusia ini ada 5.
Nah, tiap orang memiliki bahasa cinta yang dominan, apakah itu satu atau dua ya. Semuanya punya, hanya ada yang dominan. Lebih bagus lagi gimana ayah? Ya semuanya lebih bagus lagi kalau kita punya sumber dayanya, waktunya, energinya. Yang pertama adalah bahasa cinta kata-kata pendukung. Jadi ada orang-orang atau anak-anak yang dengan kata-kata saja dia merasa dicintai. Karena anak kita itu sebetulnya kenapa membutuhkan bahasa cinta ini? Sebetulnya dia hanya bertanya satu pertanyaan, yaitu apakah saya dicintai? Itu aja. Ketika pertanyaan ini sudah terjawab dengan sempurna, maka dia tenang. Dia tenang, dia fokus ke masa depan, dia nggak bingung lagi. Ya, yang bikin nggak tenang tuh itu. Ayah saya cinta nggak ya sama saya tuh? Sayang nggak ya? Bunda sayang nggak ya sama saya? Kenapa sayangnya sama adik? Nah, walaupun kelihatannya, kita kan sebagai orang tua, ayah tuh pergi pagi, pulang pagi, itu karena kamu, karena ayah sayang sama kamu. Memang suka seperti itu, betul nggak? Ya, tapi itu tidak terasakan secara emosional kepada anak. Makanya perlu diungkapkan secara 5 bahasa cinta ini. Kalau anak-anak yang punya kata-kata pendukung, itu dengan kata-kata. Misalnya, ayah, bunda sayang sama kakak. Misalnya, I love you, I miss you. Misalnya kayak gitu ya. Yang kedua yaitu bahasa cinta quality time. Dia akan terisi tangki cintanya dengan quality time. Dengan berkumpul. Kumpulnya ngapain? Ya terserah. Mau main monopoli, mau main catur bareng, mau badminton, mau jogging bareng, ya mau ngeliwet bareng, makan bersama, yaitu pokoknya ngumpul aja. Nah, itu dia udah terisi tuh tangki cintanya. Nah, terus ada lagi hadiah. Nah, hadiah ini jangan disalahartikan. Wah, nanti jadi manja dong ayah. Enggak, ya. Hadiah ini harus ada apa ya? Akadnya apa? Kenapa kita memberikan hadiah? Ya. Nah, misalnya ayah baru pulang dari luar kota nih. Kemarin ayah ingat sama kakak suka Ultraman misalnya. Ini ayah beliin baju Ultraman karena ayah sayang sama kakak. Itu. Nah, sehingga anak ngerasa wah baju ini adalah persembahan bukti cinta kasih dari ayah saya. Seperti itu. Nah, terus yang keempat adalah pelayanan. Ada anak-anak yang memang terisi tangki cintanya dengan pelayanan. Apakah misalnya dibantuin nali sepatu, ya, misalnya disiapin apa, tapi jangan sampai membuat anak manja. Harusnya gimana? Harusnya dengan akad dulu di depannya. Misalnya anak kesulitan nih ngancingin baju misalnya. Biasanya kan kita ribet lama ini. Nah, itu bukan melayani itu. Ketika melayani harus ditanya dulu. Kakak misalnya, kenapa susah ya? Boleh nggak Bunda bantuin? Nah, ketika itu, wah saya dibantuin nih sama Bunda. Nggak ujug-ujug, wah lama udah sini makannya, suapin. Nggak gitu, ya itu bukan pelayanan. Nah, lalu yang kelima adalah sentuhan fisik. Bagaimana kita bisa bergesekan, bisa menyentuh rambutnya dielus-elus ya. Saya punya teman ya, walaupun temannya udah senior ya. Teman saya tuh ada yang kakek-kakek, nenek-nenek ya. Menurut beliau ya, jadi saya nanya ya, kenapa anak-anaknya kok nurut-nurut? Udah pada dewasa ya, udah ada yang seumuran saya bahkan. Ya. Kenapa anaknya nurut-nurut? Saya nanya. Saya dari kecil katanya membiasakan membelai rambut anak saya setiap hari katanya. Walaupun anaknya udah punya anak, walaupun udah gede-gede, dia sempatkan untuk membelai rambut anaknya setiap hari katanya. Oh gitu ya. Nah itu sebetulnya beliau sudah mempraktekkan jurus ini ya, walaupun satu jurus tapi wah luar biasa ya tiap hari ya. Sehingga anak-anak tuh nurut-nurut ya, baik-baik ya, tenang-tenang, ngomong juga santai gitu. Wah enak lah. Nah, gimana cara kita melihat bahasa cinta anak kita? Biasanya bahasa cinta ini adalah cara dia juga mengungkapkan cintanya ke orang lain. Contoh misalnya anak kita ini ke temennya ini sering ngasih sesuatu. Kalau jajan dikasih, teman-temannya dibagi. Nah, bisa jadi dia dominannya bahasa cintanya hadiah gitu. Terus misalnya dia sukanya dengan ungkapan, Bunda, aku sayang, misalnya
Bunda, I miss you, misalnya. Oh, bisa jadi dia bahasa cintanya dengan kata-kata pendukung. Jadi ketika dia mengungkapkan cintanya ke orang lain, dengan cara itu, dia pun butuh orang lain mengungkapkan dengan cara yang sama. Gitu, kurang lebih. Nah, silakan ayah bunda bisa mengamati. Sebetulnya ini ada kuesionernya ya. Tapi mudah-mudahan dengan pengamatan juga ini bisa ya. Ayah perasaan semuanya ada deh. Ya bisa jadi semuanya ya. Ya lebih bagus ketika anak masih kecil 0 sampai 7 tahun ya semuanya kita kasih. Semuanya aja kita kasih. Nanti ketika anak menjelang remaja biasanya dia milih ya, ketika dipeluk misalnya yang dipeluk risih misalnya. Oh berarti bahasa cintanya bukan dominan sentuhan fisik seperti itu. Baik. Nah, sekarang karena waktunya 5 menit lagi ya. Pak Wahyu ya. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan gimana solusinya apabila memang ayahnya udah nggak ada, ya. Nggak ada di samping kita. Bukan bercerai ya, kalau bercerai beda lagi ceritanya. Ini memang sudah nggak ada. Nah, yang pertama, ya ceritakanlah apa adanya. Jangan bohongi anak. Ayah kemana? Ayah kerja, nah, jauh. Nggak pulang-pulang. Nanti pulangnya. Akhirnya dia ngerasa terbohongi seumur hidupnya. Wah, ini bisa meledak ya. Bisa meledak. Ceritain aja. Walaupun dia memang masih kecil ya, ceritain aja apa adanya. Paling nangis seminggu ya. Apa adanya. Lalu ceritakan hal-hal yang positif tentang ayahnya. Sehingga dia walaupun tidak ketemu ayahnya, tapi dia punya sosok imajiner seorang ayah. Oh, ayah tuh ini gini ya, ayah tuh gini, ayah tuh gini, ayah tuh gini. Ya, minimal itu cerita-ceritanya jangan yang negatif ya. Kalau yang ceritanya negatif, malah si anak ini nanti jadi antipati. Bahkan ada seorang anak perempuan ya yang sudah dewasa nggak mau nikah. Kenapa? Karena yaitu gambaran sosok pria itu di matanya, di persepsinya sangat-sangat buruk ya. Pria itu suka jambakin rambut wanita ya, terus kasar dan lain-lain. Maka ya ceritakan yang positif-positifnya ya, walaupun memang banyak yang negatifnya walaupun ya. Tapi ya ceritakan aja walaupun itu beberapa yang positifnya, tapi ya kita ceritakan yang apa adanya yang positif ini. Lalu yang kedua, sebisa mungkin ada sosok pengganti ya sebagai pengisi tangki cinta anak kita. Yang tadi, yang pengisi tangki cinta yang olinya ya, bensinnya misalnya dari bundanya full tank lah, memberikan kelima-limanya bahasa cinta misalnya. Nah, bisa jadi kita nyari sosok lain misalnya dari pamannya, uaknya, kakeknya misalnya. Jangan tetangga ya, jangan tetangga bahaya. Saudara aja. Oke, atau kakaknya yang udah besar misalnya. Kan ada juga ya keluarga yang kakaknya tuh jauh sama adiknya, kakaknya udah 17 tahun misalnya, adiknya baru setahun 2 tahun. Nah, kalau ada itu lebih bagus ya. Lalu yang ketiga, ajari tentang qadar terbaik dari Allah. Jadi ajari spiritual question bahwa ayahnya dipanggil oleh Allah itu adalah rencana terbaik. Allah sudah membuat rencana ini 50.000 tahun sebelum bumi diciptakan. Nah, sehingga anak tahu, oh ini udah ketentuan Allah, tidak ada yang perlu disesalkan ya. Semua ini sudah ada ketentuannya. Kita tidak bisa mengulurkan atau memajukan. Nah, sehingga kita ajak anak untuk ngambil hikmahnya. Jadi walaupun tidak ada ayah, tapi bla 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 bla. Tapi alhamdulillah kita bisa lebih mandiri, kita bisa lebih mengenal satu sama lain, ya. Terus kita bisa lebih semangat, bundanya lebih semangat, ya. Seperti itu. Ya. Ajari tentang qadar. Dan yang terakhir, ya, walaupun banyak ya, saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak, takut nggak cukup waktunya. Yang terakhir, kita dulu, ya, sebagai bunda harus bisa berdamai dulu dan bahagia dulu. Sebelum kita ngajak anak berdamai dan bahagia dengan keadaan. Kadang kita menjadi lilin, menjadi lilin yang menyinari orang lain, padahal diri kitanya sendiri luluh lantah, ya. Kitanya sendiri meleleh, ya. Kitanya sendiri belum kuat, masih tertatih-tatih, ringkih. Ya.
Ya kitanya sendiri harus tegar. Tegar itu nggak dibuat-buat, ya. Bukan dikuat-kuatkan. Wah, tegar, bukan gitu. Ya tegar itu bisa berdamai, mencari jalannya syukur, ya, mensyukuri apa yang sudah diberikan, ya berdamai aja, bahagia aja tanpa syarat, ya. Nggak harus syaratnya anak ceria dulu, anak apa dulu, anak pinter dulu, ya, rekening banyak dulu. Ya bahagia tuh bisa tanpa syarat. Dulu juga kita ketika kecil kan hujan-hujanan kan, walaupun udahnya pilek tapi kan bahagia kan. Walaupun udahnya dimarahin sama orang tua tapi pas hujan-hujanan itu kan kita bahagia banget. Ya itu, walaupun kita nggak punya uang, terus misalnya kita nggak tahu masih ada baju atau enggak kan kita nggak tahu ya. Ya bahagia itu ya dari sini ya. Bahagia itu bukan dari luar. Karena semenjak kecil bahagiaan kita itu apa ya? Bergeser. Bahagianya kalau nilai rapotnya bagus, gitu kan baru dipuji. Terus bahagianya kalau bisa menabung ya. Bahagianya kalau misalnya bisa sholat 5 waktu, tepat waktu, baru dipuji. Bahagianya kalau udah sarjana. Bahagianya kalau IPK tinggi. Bahagianya kalau udah masuk kerja di perusahaan yang bonafit, baru bahagia. Terus udah gitu tetap nggak bahagia. Bahagianya kalau udah menikah. Ya. Pas udah menikah, bahagianya kalau pasangannya nurut, anaknya nurut. Wah, ribet ya. Bahagianya ribet. Bisa nggak kita bahagia detik ini, hari ini? Ya sekarang juga. Ya. Oke? Ya, segitu aja ya, kurang lebihnya karena waktunya dibatasi. Mungkin kita bisa lebih dalam di diskusinya. Saya tunggu ya curhatan-curhatan atau pertanyaan-pertanyaan dari Ayah Bunda. Mungkin segitu aja Ayah Wahyu dari saya sementara. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ayah Batasa. Masya Allah luar biasa ya materinya ya. Dan insya Allah semua yang disampaikan tadi itu bisa kita aplikasikan untuk Ayah Bunda. Emang ini sayang sekali ayahnya ini sedikit nih yang hadir ya. Baik, selanjutnya kita bisa buka sesi tanya jawab. Sekiranya ada Ayah Bunda yang ingin bertanya bisa langsung. Atau yang sudah raise hand tadi di sini ada siapa ya? Ada Santi, Kak Santi atau Ibu Santi nih, silakan. Santi Febriani ya, silakan Kak, silakan. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya terima kasih atas kesempatannya. Materinya sangat menarik ya. Saya ingin bertanya. Anak saya itu kan sudah kehilangan sosok ayah itu dari usia 7 tahun. Nah sekarang kebetulan usianya sudah 8 tahun. Tadi kan yang ingin saya tanyakan adalah, akankah ada dampaknya apabila saya mengisi tangki cinta, jadi kan istilahnya begitu ya, tangki cinta seorang diri gitu untuk anak saya. Sedangkan tadi di awal kan diberitahukan bahwa ada beberapa peran yang memang tidak bisa digantikan oleh ibu. Contohnya seperti ayah adalah seorang leader, berfungsi sebagai leader, edukator, dan lain-lain sebagainya. Nah ini apakah akan ada dampak yang sangat dampak yang signifikan untuk anak saya ke depannya, sedangkan saya yakin pasti anak saya membutuhkan sosok itu walaupun dampak-dampak dari fatherless ini belum terlihat secara signifikan pada anak saya. Begitu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Santi. Ayah Batasa, mau langsung dijawab atau kita tampung dulu pertanyaan dengan selanjutnya? Boleh ditampung dulu karena banyak yang raise hand itu kayaknya tadi barangkali pertanyaannya sama dan nyambung. Baik. Iya. Keiko, ibu atau kakak Keiko ini? Ya silakan. Keiko. Ibu ya, ibu. Ya. Ibu, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Pak,
kami memiliki beberapa anak asuh tuh mayoritas tidak mengenal ayahnya. Karena mohon maaf sekali, ibu ada kebanyakan adalah pekerja seks komersil dan ada juga beberapa anak-anak remaja yang hamil di luar nikah tanpa ada kejelasan. Jadi terkadang itu satu ibu ada beberapa anak dan ayahnya berbeda semua dan semua itu tidak jelas. Jadi ketika kita berbicara atau berdiskusi tentang apa arti keluarga itu, saya selalu, maaf ya Pak, saya selalu kadang emosional kalau ngomong soal ini. Jadi kadang anak-anak tuh kebingungan gitu, Mbak, siapa sih keluarga saya gitu. Bahkan mereka lebih menyebut kalau Rubik atau saya sebagai pendamping itu adalah keluarga mereka gitu. Ketika saya mencoba berbicara dengan ibunya, itu juga sedih sekali karena ibunya sendiri tidak peduli gitu, tidak aware gitu loh. Mereka hanya berpikir ya sudah, anak sudah bersama Mbak Kiko pasti mereka bahagia. Tapi saya sebagai pendamping itu merasa sedih sekali bagaimana kita bisa memberi karena saya sampai speechless mau ngomong Pak, tapi saya hanya ingin tahu kira-kira apa yang harus kami lakukan sebagai pendamping dari anak-anak, karena mungkin mereka secara fisik itu mereka happy gitu ya, atau baik-baik aja, tapi sebenarnya ada beberapa part itu yang mereka butuh kayak ruang pribadi untuk bercerita gitu. Dan ada juga beberapa anak yang mengalami kekerasan karena mayoritas ayahnya itu seorang pemabuk gitu. Jadi pas mabuk anak dipukul dan sebagainya seperti itu. Jadi kadang saya kalau saya kayak mengikuti kegiatan parenting seperti ini tuh saya ngerasa ini sebenarnya mereka juga butuh ikut gitu. Tapi bagaimana ketika orang tua pun bahkan nggak aware, nggak peduli gitu sama anaknya. Terus apa yang harus kita lakukan selaku pendamping mereka gitu Pak. Kira-kira itu yang ingin saya tanyakan untuk membuat anak lebih comfortable lagi, untuk membuat anak lebih percaya diri lagi, karena memang ada beberapa anak itu bahkan mereka kalau yang ekstrovert dia bisa bercerita, tapi ada beberapa anak yang bahkan dia pun nggak bisa menceritakan apa yang dia rasakan. Nah itu saya benar-benar agak khawatir untuk anak-anak yang seperti itu. Terima kasih Pak. Baik. Selanjutnya Mas Wahyu, ini ditulis nggak? Soalnya saya nggak bawa pulpen, lupa. Takutnya nanti saya lupa. Saya tulis Pak, insya Allah. Siap. Nah, ini juga ada di chat ya, Ibu Rohmawati nih bertanya, ayahnya sudah meninggal dunia, terkadang saya khawatir ada bully dari teman-temannya nanti. Kalau anak saya yatim, bagaimana caranya untuk menguatkan pribadi anak agar tidak mudah terpengaruh? Ini hampir mirip dengan Ibu Keiko tadi ya. Ya. Gitu. Ini kita cukupkan dulu ya Pak ya, 3 dulu ya. Siap. Nanti Ibu Keiko dan juga Ibu Rohmawati. Silakan Pak Ayah atas. Pertama ke Bunda Santi ya. Jadi tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Kata kuncinya itu. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semua daun jatuh pun dari rantingnya itu sudah direncanakan dengan sebaik-baiknya. Pasti ada tujuannya. Tujuannya apa? Daun jatuh dari ranting kan? Ngapain kan? Nggak ada gunanya. Ternyata itu untuk menyuburkan si tanah. Nah, kita sendiri ya, anak kita itu menjadi yatim, itu tidak ada yang kebetulan. Itu sudah dirancang sebaik mungkin ya. Itu adalah kekurangan yang sempurna. Kalau kata saya itu kekurangan yang sempurna. Karena ya sebetulnya di dunia ini kan tidak ada hidup yang sempurna, tidak ada. Kalaupun ada orang lain yang memang tidak yatim, dia memiliki kekurangan yang di sisi lainnya. Nah, yang ingin saya garis bawahi adalah bagaimana agar anak kita ini bisa memandang dari sisi yang positifnya. Kalau memang ada dampaknya, ya bisa aja dampaknya banyak ya. Memang ketika tangki cinta itu hanya sebelah ya,
walaupun yang satu full, yaitu dari berbagai literatur ada dampaknya. Tapi kita harus melihat ada nggak orang sukses, anak yatim yang sukses. Oh, banyak juga ya, banyak juga. Nah, pilihannya ada di kita. Nah, kita bagaimana bisa memasukkan nilai-nilai ini nanti pada anak. Nah, kamu pilihannya mau mana? Mau jadi anak yatim yang nanti tidak sukses, atau ada contohnya kalau anak yatim yang tidak sukses, nah yang kayak gini, si Anu. Atau kamu mau milih jadi walaupun menjadi anak yatim, tapi insya Allah saya bisa sukses seperti si A, si B, si C, si D. Nah, Bunda bisa perlihatkan ya, di browsing aja ya, anak-anak yatim yang benar-benar sukses ya, terus dia dengan kekurangannya justru dia memberikan manfaat buat orang lain ya. Karena banyak tokoh-tokoh besar itu justru dia lahir karena sebelumnya dia merasakan kekurangan. Misalnya yang asalnya pemabuk, narkoba ya, tiba-tiba dia berevolusi ya menjadi seorang pendakwah ya, pendakwah yang menentang tentang narkoba. Nah, itu kan tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah dirancang. Ya, saya pun kenapa tergerak untuk sharing tentang pengasuhan, ya karena saya pun dulu ya termasuk orang yang ini ya, yang kekurangan perhatian dari kedua orang tuanya. Sehingga saya tidak ingin anak saya, keluarga saya seperti saya dulu. Sehingga bisa mengambil hikmah dari pelajaran. Nah, bagaimana kita bisa menularkan itu pada anak kita? Ya, sebelum kita tularkan ilmu itu, bagaimana bisa mengambil kekuatan di balik kekurangan? Ya, kitanya sendiri. Kitanya sendiri sebagai bunda bisa nggak mengambil hikmah, mengambil kekuatan dari kekurangan itu? Seperti itu. Jadi, ketika kita bisa mendapatkan hal itu, nanti anak pun bisa belajar. Oh, bunda saya juga hebat. Bunda saya juga bisa ya, move on, ya. Bunda saya juga bisa bahagia. Ya. Nah, sehingga nanti anak bisa mengambil hikmah dari posisi dia yang menjadi anak yatim. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Ya. Baik, makasih. Ayah Batasa, semoga menjawab pertanyaan dari Bu Santi ya. Kalau untuk pertanyaan dari Ibu Keiko tadi seperti apa, Ayah Batasa, agar anak lebih affordable dengan lingkungannya? Ya, sebetulnya sering juga yang bertanya kepada saya, gimana Ayah, saya sebagai orang tua, ya sebagai bunda misalnya, saya juga kan perlu diisi tangki cintanya. Sementara pasangan saya udah nggak bisa diapa-apain misalnya. Dari orang tua saya udah nggak ada. Gimana dong terus-terusan? Nah, sebetulnya ada yang selalu mengisi tangki cinta kita, tapi kitanya selalu menutup diri. Kitanya tidak ngeh. Dia selalu mengusap wajah kita, ya, dengan anginnya, ya. Terus memeluk kita ketika kita tidur, ya. Terus menyelimuti kita ketika kita kedinginan, dengan kehangatan cuaca misalnya. Siapa orang itu? Siapa dia? Yaitu Allah. Jadi bunda jangan patah semangat mengharapkan orang tuanya mengisi tangki cinta anak ini. Gimana caranya agar si anak ini bisa terisi tangki cintanya langsung kepada Robnya? Karena sebetulnya pasangan kita atau anak kita itu kan sebetulnya bukti cintanya dia. Bukti cintanya Allah kepada kita, lalu dia menitipkan seseorang boneka yang bisa hidup, yang bisa senyum-senyum sama kita, sebagai tanda cintanya dia. Gambarannya seperti, misalnya kita punya pasangan yang sangat kita cintai, ya. Karena pasangannya ini mau pergi ke luar negeri, maka dia menitipkan sebuah boneka kepada kita, boneka teddy bear.
Lalu boneka ini kita rawat ya, kita bersihin, kita mandiin tiap hari. Kenapa kita repot-repot mandiin ini? Apakah kita sayang sama boneka ini? Bukan. Karena kita menyayangi boneka ini karena kita sayang sama yang memberi boneka ini. Sehingga tetap cinta kita tetap sama yang pemberi boneka ini. Nah, buat kita ayah bunda yang merasa tidak terisi tangki cintanya, nah, anak-anak yang tidak bisa terisi sama tangki cinta dari boneka ini, ya langsung aja bagaimana caranya kita mendidik mereka agar mereka bisa merasakan cintanya yang menitipkan orang tuanya. Cintanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mencintai. Seperti itu. Maka solusinya adalah bukan lagi emotional question, bukan lagi emosi, tetapi spiritual question dengan spiritual. Karena banyak anak-anak yang seperti itu ketika sudah bisa move on dan beralih mencintai yang menciptakan, menghadirkan orang tuanya, dia menjadi orang-orang yang lebih luar biasa. Tidak lagi berharap pada manusia, tetapi berharap langsung pada sang pembuat manusia. Mungkin itu. Baik, terima kasih Ayah Batasa. Jadi memang kita lebih berharapnya ke Sang Maha Cinta ya, Sang Pemberi Cinta ya Ayah Batasa ya. Ya. Dan kita semua bisa menggantungkan kepada Rob. Terima kasih atas jawabannya, Ayah. Selanjutnya semoga jawaban Ayah tadi memuaskan ya, pertanyaan-pertanyaan dari 3 pertanyaan tadi. Dan selanjutnya ada kuis nih insya Allah. Sudah ada kuis belum? Oh, langsung dari Ayah Batasanya. Ayah Batasa mungkin ada kuis yang akan diberikan untuk 3. Kuis apa? Itu dulu, tadi ada yang nanya, ini jam berapa ya? Gimana ya? Kasihan, tadi ada yang nanya satu, takut nggak kejawab, barusan chat. Oh ini Dewi Maya. Yang sudah terlanjur, bagaimana mengatasi anak yang sudah terlanjur fatherless, apalagi anaknya sangat trauma karena saat ayahnya masih hidup mengalami kekerasan dalam rumah tangga, mencoba mencari sosok pengganti dari keluarga tapi tidak mungkin karena sejak menikah sudah tidak berkomunikasi dengan keluarga karena pernikahannya tidak disetujui. Terima kasih. Ada pertanyaan Ayah dari Ibu Dewi Maya. Nah, ini kan pertanyaannya berarti yang terlanjur udah ya, anaknya udah dewasa, gimana nih? Nah, memang banyak saya juga berkonsultasi atau dikonsultasiin sama ayah bunda yang sebelumnya memang dia fatherless. Nah, solusinya kalau di buku saya itu di jurus ke-5 ya, tentang tungku mental. Jadi ketika ada penumpuk, jadi kayak gini tungku mental itu gambarannya. Kita mendidihkan air di dalam panci ya. Mendidihkan air di dalam panci itu kan glotrok ya kalau bahasa Sunda. Mendidih ya, mendidih glotrok. Nah, terus ketika si panci ini kita tutup, ya, apa yang terjadi? Nah, si uap air ini kan semakin meluap ke atas kan. Nah, ketika panci ini tutupnya kita makin tekan, bukannya si uap ini mereda, tapi malah nambah menekan ke atas. Yang terjadi setelah tekanan itu semakin besar, akhirnya si tutup panci ini bisa terlempar kan, dar. Nah, begitupun mental kita. Ketika dari kecil mengalami kekerasan, terus emosinya tidak terlampiaskan ya, itu numpuk ya di sini tuh. Kalau saya menyebutnya sampah-sampah emosi itu numpuk. Numpuk. Ya gimana sih kalau sampah itu numpuk ya, bau kan? Yang ada bau kan, berbahaya kan? Bisa jadi zat apa itu, amonia atau apalah saya nggak ngerti, itu kan bisa meledak kan, sampai di sini di Cimahi kan terjadi ledakan karena tumpukan sampah. Nah, emosi kita juga seperti itu. Ketika emosi ini dipendam, walaupun ngomongnya sabar ya, saya mah sabar we, tapi faktanya dia memendam emosi yang
bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Nah, setelah itu apa yang terjadi ketika ini terus-terusan dipendam? Akhirnya, kata orang-orang, kesabaran manusia ini ada batasnya. Nah, batasnya itu ya meletup, ya. Meletupnya gimana? Ya dengan kenakalan, ya, dengan dia mencari ketenangan di tempat yang negatif, ya, seperti itu. Nah, jadi harusnya gimana? Ya sebaiknya kalau memang perlu ya datang ke expert, ya, apakah psikolog, konselor, ya. Nah, untuk apa? Untuk diobati lah, diobati emosi-emosi negatifnya, ya. Luka-luka negatifnya diobati. Tapi kalaupun mau sendiri, ya sebetulnya bisa. Tapi tidak bisa teori, harus latihan. Contoh kecilnya, salah satu latihannya misalnya, saya menyebutnya extreme giving. Kalau ayah bunda di sini yang merasa, wah saya juga termasuk yang fatherless dulu nih, emosi saya mudah meledak-ledak, ya silakan ya. Extreme giving ini kita memberi sesuatu, mau itu materi, mau itu non materi, tapi se ekstrim mungkin setiap hari. Kenapa? Untuk kita belajar forgive, belajar mengampuni atau memaafkan, kita harus belajar dulu giving, memberi. Nah, ya Bunda, coba ketika memberi itu biasanya perasaan kita seperti apa sih? Nyaman kan? Kita nyaman, bahagia, tenang, memberi lagi, ngelihat orang lain tersenyum, berterima kasih ke kita, akhirnya kita nyaman. Nah, ketika itulah ya si hati kita mulai kebuka, akhirnya kita bisa forgive. Bahkan kita bisa mendoakan orang yang pernah menyakiti diri kita. Wah, susah itu ya. Forgive, bahkan mendoakan orang yang pernah menyakiti kita. Nah, kalau teorinya gampang, teorinya hanya maklumi, maafkan, dan doakan, gitu aja. Tapi prakteknya luar biasa ya. Bagaimana kita bisa memaklumi? Contoh, oh dulu tuh kenapa ayah saya itu suka marah-marah ke saya? Oh mungkin dia stres di pekerjaannya. Oh mungkin tekanan dari keluarga besarnya. Oh mungkin misalnya ayah saya kerja banting tulang, terlalu capek di luar, sehingga kita bisa memaklumi. Ya. Lalu maafkan, ya maafkanlah, saya maafkan sepenuh hati dan saya doakan mudah-mudahan ayah saya bisa tenang di sisinya, misal bisa diampuni dosa-dosanya, sehingga kita bisa plong gitu, bisa plong. Nah, itu terapi-terapi seperti itu ya butuh pakarnya ya. Bisa aja dilakukan sendiri ya, tapi dengan pendampingan. Seperti itu. Baik, terima kasih Ayah untuk jawaban atas pertanyaan dari Ibu Dewi. Semoga kita bisa ambil hikmahnya ya. Jadi memang harus banyak belajar juga kita untuk memberi, terus juga belajar untuk memaafkan dan juga berakhir nanti mendoakan. Baik, kalau sekiranya sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin dari Ayah Natasha ada kuis yang akan diberikan oleh para peserta di sini, Ayah. Kuis ya. Kuis itu nanti hadiahnya dari saya juga atau gimana? Dari kita, insya dari kita panitia. Kalau mau ngasih hadiah saya juga ada sih kalau hadiah. Oh, alhamdulillah. Boleh, Ayah? Tapi kuisnya saya belum kepikiran. Belum kepikiran. Oh. Kalau hadiahnya, insya Allah buat tadi yang mau belajar lebih sabar, lebih bisa bahagia tanpa syarat. Biasanya kita ngadain kelas intensif di WA ya. Itu nama kelasnya Ayah Bunda Tanpa Marah. Ini buat orang tua ya, buat ayah bunda, bukan buat anaknya. Nah, dari 15 hari ini nanti dikirimin modul-modul sama saya langsung, terus tugas-tugasnya apa, terapi-terapinya apa, latihan-latihan di rumahnya apa, sehingga setelah 15 hari mudah-mudahan kita menjadi ayah bunda yang bisa bahagia, happy tanpa syarat ya. Walaupun anak misalnya nangis, anak
ngapain ya, berbuat onar, pasangan seperti apa, tapi kitanya bisa bahagia gitu. Memang bisa ya, insya Allah bisa ya. Saya juga dulu, wah serem banget lah. Anak-anak ketemu saya itu kayak ketemu satpam komplek lah. Baik. Jadi insya Allah nanti ada kelas intensif ya. Nanti untuk peserta Insya yang Allah. berminat bisa kita koordinasikan untuk ikut kelas dari Ayah Batasa ini. Baik, jadi kalau sekiranya untuk pertanyaan kuisnya belum ada, sebentar kita sudah menyiapkan. Atau kuisnya ini aja, pertanyaan inilah. Tapi jangan di chat ya, saya pengen langsung ya. Oh iya, siap. Coba tuliskan ya, Ayah Bunda bawa alat tulis atau di HP juga boleh. Hal apa yang akan Ayah Bunda lakukan berbeda dengan sebelumnya setelah webinar ini? Itu aja, simple. Hal apa saja yang akan Ayah Bunda lakukan di rumahnya masing-masing atau di komunitasnya masing-masing yang berbeda dengan sebelumnya setelah webinar ini. Mau 1 poin, 2 poin, 3 poin, tapi yang konkret ya, jangan yang menjadi seorang bunda yang lebih baik. Ya lebih baiknya kayak gimana? Konkretnya. Jadi hal apa saja yang ayah bunda akan lakukan setelah kegiatan webinar ini ya? Yang berbeda dengan sebelumnya. Kalau yang sebelumnya udah dilakukan, nggak usah. Nah, silakan jangan di chat, tapi langsung aja, kan pengen dapet hadiah katanya dari saya Pak sama dari Ayah Batasa. Silakan. Siap. Saya Pak. Saya Pak. Saya Pak. Sama moderator aja, jangan ke saya. Awalan tadi siapa itu? Ahmad Rocky ya? Aku Pak. Karoki. Ya, silakan Kak Rocky. Jadi Pak, ya jadi Ayah Abata, kan aku belum berkeluarga ya, cuman kan lagi nyiapin. Jadi rencana udah ada. Jadi paling untuk hal yang ingin dilakukan agar apa namanya diciriin lagi. Ini calonnya ada di sini. Yang ingin aku lakukan adalah pertama, aku belajar psikologi perkembangan anak lagi kali Pak. Terus yang kedua, aku ingin merumuskan pendekatan-pendekatan apa yang akan aku lakukan ke anak, baik dari yang kecil, anak-anak, terus nanti di SMP kayak gimana, sama di SMA. Gitu sih Pak. Mungkin bisa kasih saran. Berapa hari ngelakuinnya? Kalau belajar psikologi perkembangan, bukunya udah ada. Kira-kira beres berapa hari, berapa minggu? 1 bulan kelamaan ya? Ya nggak tahu. Bukunya tebel. Bukunya tebel. Tapi nanti kan kalau monitoring bisa nanti ke kom kali ya kemudian. Iya paling itu sih Pak. Ini Mas Rocky targetnya nggak usah dilaporin ke saya juga nggak apa-apa. Iya. Ini janji buat diri sendiri aja. Iya sih, benar sih. Benar. Itu sih paling Pak. Berapa minggu beresnya? Saya juga banyak buku tapi malas bacanya kadang. Terima kasih Kak Rocky. Iya. Selanjutnya tadi dari Ibu, siap sama-sama Kak Rocky. Ibu Wahyuni tadi ya? Silakan Ibu. Mangga Bu Wahyuni. Ibu Wahyuni. Paling yang saya lakuin nggak marah-marah lagi. Yakin itu. Ya. Karena saya suka marah-marah. Oh, Bu Yuni ini suka marah-marah ya. Jadi setelah acara webinar ini udah nggak akan marah-marah lagi ya? Ya, saya akan lebih. Punishmentnya apa? Kalau marah-marah keceplosan kan? Kalau keceplosan marah-marah, Bunda Wahyuni punishment dirinya akan melakukan apa? Paling istighfar aja sih. Ya Allah. Istighfar berapa ratus kali? Dalam hati palingan sering-sering istighfar aja. Jadi nggak suka marah-marah sama anak. Oh gitu. Oh, jadi marahnya sama anak ya? Sama ayahnya nggak pernah marah-marah ya? Enggak. Masya Allah.
Malah sama anaknya ya, ayahnya nggak dimarahin ya. Ya. Siap. Selanjutnya mungkin ada satu lagi. Saya Pak. Ibu siapa? Oh, Ibu Satria, Bu Satria. Ya, setelah ini saya sih mau berusaha agak sabar. Emang kemarin sih sempat emosi Pak ngajarin bocah. Oh, ngajarin anaknya ya? Iya. Sekarang kan BCC dari rumah sering ini Pak. Habis anak kadang disuruh kan begitu Bu. Ada tugas marah. Kalau video seneng gitu Pak. Oh gitu. Jadi Ya mulai... sampai ya tadinya sampai di situ ada anaknya nggak? Bisa teriak. Di situ ada anaknya nggak? Coba ada, bilang Pak. langsung ke anaknya. Saya nggak yakin. Janji langsung ke anaknya. Mana anaknya, Bu? Patria, besok kamu kalau sudah kelas 4 harus lebih bertanggung jawab ya. Mama juga nggak marah-marah lagi. Nah, kalau marah-marah apa? Bilang apa janjinya kalau marah-marah, Mama? Kalau marah-marah mamanya yang ini deh, yang lapor bu gurunya. Awi suka telat Pak, suka diomel-omel. Baik, terima kasih. Ya. Ada lagi? Di chat ini, coba kita lihat di chat. Di chat juga banyak ini ya, Ayah ya. Dari Ibu Okti, saya akan belajar konsisten untuk memberikan kelima bahasa cinta manusia ke anak tadi. Oh, atas mudah-mudahan istiqomah. Insyaallah istiqomah ya. Dan juga ini ada Ibu Dewi Maya juga tadi. Bukan bisa mengisi tangkis cinta untuk anak, berusaha bahagia tanpa syarat. Oh, mau dipraktikkan nih, insya Allah ya. Baik. Ayah Abatasa, minta tolong dari ketiga tadi yang akan kita berikan voucher sebesar 50.000 ya? Sebesar 50.000 siapa nih Kak? Pak, Ayah. Voucher apa? Ada voucher GoPay atau OVO atau Dana senilai 50.000 rupiah. Kalau saya sih buat modal itu tuh yang mau nikah katanya. Masya Allah. Oh, jadi rezekinya mau nikah ya, Masya Allah. Iya. Baik. Orang mau nikah tuh wajib ditolong sama Allah. Ya. Masya Allah. Baik. Jadi insya Allah, alhamdulillah untuk Kak Rocky akan segera dikirim ya voucher GoPay atau OVO dananya senilai 50.000 rupiah. Tapi tiga-tiganya insya Allah nanti tinggal hubungi admin aja. Saya kasih beasiswa yang ayah bunda tanpa marah selama 15 hari. Wah, alhamdulillah. Ketiga tadi kalau ya. Normalnya itu 350.000 kalau normalnya. Masya Allah. Baik, terima kasih Ayah Batasa. Yang mau diskon juga boleh nanti chat ke admin aja. Saya nanti Ayah ya. Boleh. Alhamdulillah. Baik. Insya Allah kita sudah mendekati akhir acara ya. Nah, sebelum kita akhiri, kita coba untuk dokumentasi semuanya ya, Ayah Batasa dan juga para peserta. Minta izin Bunda untuk open kameranya. Mau foto. Kita foto sesi dulu ya. Oke, udah siap semuanya? Ada yang belum? Segera gabung.
Oke, ini 2 kali ya. Oke, fotonya 2 kali ya. Bentar. Oke, pertama 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya sudah bergabung dan juga menyimak webinar pada hari ini. Semoga kita dapat dipertemukan di pertemuan-pertemuan lainnya ya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup kegiatan kita dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi Ayah Batasan, Ayah Marham, para panitia, dan juga semua yang hadir di acara webinar ini. Saya selaku MC mengucapkan terima kasih dan juga meminta mohon dibukakan maaf dan juga izin untuk mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya beserta. Kasih Pak Wahyu semua kakak.